Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seminar hasil skripsi Departemen Teknik Kimia UISI dengan judul Karakterisasi Agregat Serat Alami dan Desain Cetakan untuk Aplikasi Struktur Apung. Perkenalkan, saya Syarifah Nur Aini dan rekan saya Tariq Firmansyah Firdaus dengan dosen pembimbing Bapak Pandi Angga Prasetya SSI MSI dan Pak Pri Edi Susanto STMT, dengan dosen penguji Ibu Oki Putri Prastuti STMT dan Bapak Abdul Halim STMT PhD. Kemudian berikut ini adalah outline pembahasan kami, yaitu ada pendahuluan, tindakan pustaka dan penelitian terdahulu, metodologi penelitian, hasil dan diskusi, penutup dan pustaka utama. Untuk yang melatar belakangnya adanya skripsi ini, jadi biaya pembangunan dermaga cukup tinggi, maka dari itu perlu dilakukan inovasi berupa struktur apung yang lebih murah. Di mana struktur apung ini sendiri terdiri dari dua komponen, yakni beton apung sebagai struktural utama dan juga beton ringan sebagai struktur penyusun di atasnya. Maka dari itu, untuk beton apung karena harus memiliki kuat tekan yang tinggi dan densitas yang rendah, maka harus dilakukan desain cetakan berongga. Untuk beton ringan sendiri, kita menggunakan bahan yang sangat melimpah jumlahnya di Indonesia, yakni batu apung dan juga serat alami yang kurang termanfaatkan. Kemudian berikut ini adalah tujuan penelitian kami. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh variasi agregat serat alami terhadap densitas kuat tekan, daya serat, dan porositas beton ringan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui jenis beton ringan yang terproduksi. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui performansi dari desain cetakan beton apung jika diaplikasikan pada wilayah perairan. Kemudian ruang lingkup penelitian kami yaitu yang pertama, karakterisasi yang kami uji secara pada set, kemudian ada bahan dari beton ringan secara pada set, kemudian beton normal yang kami gunakan sesuai dengan standar SNI 7656 tahun 2012, kemudian komposisi yang kami gunakan yaitu secara pada slide. Dan berikut ini adalah tinjauan pustaka, di mana beton apung merupakan aplikasi dari beton ringan yang digunakan dalam pembangunan jadi atau dermaga. Kemudian untuk material penyusun beton apung yaitu ada agregat, semen, air, dan bahan tambahan. Untuk penelitian terdahulu kami meninjaunya dari bahan yang digunakan seperti serat alami dan juga batu apung dan fly ash. Dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kami meninjau dari 3 serat alami dan juga dengan tambahan batu apung dan juga foaming agent. Selain itu, kita tidak melakukan furnish terhadap serat alami yang digunakan. Untuk pembuatan beton apung sendiri sebenarnya bisa ditinjau dari bahan yang lebih ringan dan juga desain cetakan. Namun kalau bahan yang lebih ringan itu kuat tekannya tidak memenuhi untuk dijadikan dermaga, maka dari itu kita memilih penggunaan desain cetakan. MDPT adalah alat dan bahan. Alatnya sendiri yaitu ada cetakan ukuran 5x5 dan cetakan berongga. Kemudian untuk bahan yaitu ada semen dan serat alami seperti ampas tebu, serbuk kayu, dan sekam padi. Kemudian untuk metodologi penelitian untuk pembuatan beton apung yaitu yang pertama, mencampurkan semua bahan, menimbang densitas adonan, mencetak dengan ukuran 125 cm3, melakukan drawing, uji densitas, uji kuat tekan, dan kemudian untuk desain cetakan kedua yaitu cetakan berongga, kemudian dilakukan uji daya apung. Untuk metode B, pembuatan beton ringan sebenarnya sama, mencampurkan semua bahan, kemudian menimbang untuk mengetahui densitas beton, menambahkan foaming untuk memperingan, menimbang kembali untuk mengetahui keefektifan foaming, kemudian memasukkan ke dalam cetakan, melakukan curing, dan juga melakukan karakterisasi. Densitas beton normal kami peroleh untuk bertambahnya usia. Densitas beton normal mengalami penurunan namun tidak signifikan. Dan untuk densitas beton tertinggi sebesar 2,332 gram per cm kubik pada variabel 7 hari. Kemudian untuk densitas tersebut menjadi acuan kami untuk membuat desain cetakan baru yaitu 51,4 kali 51,4 kali 16 cm kubik dengan densitasnya 0,647 gram per cm kubik. Kemudian untuk kuat tekan beton normal untuk sepanjang bertambahnya usia beton normal mengalami peningkatan, dan untuk kuat tekan beton normal itu sendiri sudah memenuhi standar ASTM C270 tipe N, bahwa untuk beton betulang atau tidak akan diberi beban berat harus memiliki minimal kuat tekan sebesar 9,5 MPa. Kemudian untuk beton berongga, di sini penelitian kami
memiliki tinggi terapung 5 cm dari total 16 cm. Dan untuk persen daya apungnya sebesar 31,25%. Dan untuk persen ketinggian lidah sebesar 68,75%. Dan ditentukan densitas beton ini dengan menggunakan hukum Archimedes dan ditentukan sebesar 0,688 gram per cm kubik, dan densitas ini terdapat selisih dari densitas teoritis dikarenakan dalam cetakannya tiap sisinya tidak presisi. Kemudian untuk metode B atau pembuatan beton ringan ini sendiri, awalnya kita membuat beton ringan dengan serat alami 50%. Akan tetapi masih sangat rapuh untuk diproduksi, maka dari itu kita menurunkan persentase serat alami menjadi 5%, dan dapat dilihat bahwasanya semakin tinggi persentase serat alami, maka akan menurunkan nilai densitas. Dan nantinya ke depannya densitas dengan 5% ini yang akan dijadikan acuan untuk kedepannya. Dan di sini ampas tebu plus penambahan 55 mili menjadi variabel baru, karena pada saat ampas tebu menggunakan komposisi air yang sama, tidak terjadi ikatan antar agregat karena kekurangan air. Untuk selanjutnya ada karakterisasi daya serap air dan juga perhitungan porositas beton. Jadi dapat dilihat bahwasanya daya serap air mengalami kenaikan pada saat bertambahnya usia. Begitupun dengan porositas yang terjadi. Hal ini dikarenakan pada usia awal serat alami masih mengandung air dan belum terjadi proses hidrasi yang optimal. Maka dari itu ketika udah terjadi proses hidrasi yang optimal dan kandungan air di dalam serat alami sudah berkurang, kemampuan untuk menyerap airnya semakin tinggi. Selain itu, daya serap air dan juga porositas dipengaruhi oleh performansi foaming agent atau CLC. Jadi semakin tinggi performansi CLC di dalam pembuatan beton, itu porositas yang terbentuk di dalam beton itu akan semakin besar dan juga akan berpengaruh kepada daya serap air yang semakin besar pula. Kemudian untuk kuat tekan beton ringan ini sendiri dapat dilihat bahwasanya kuat tekan tertinggi didapatkan dari beton ringan sekam padi, yakni 6 MPa. Dikarenakan sekam padi ini sendiri menurut penelitian Jusmani tahun 2011 mengandung silika yang lebih tinggi dibanding yang lain, di mana silika nantinya akan berikatan dengan semen yang akan terbentuk ikatan ionik sehingga lebih kuat, dan juga sekam padi ini memiliki kandungan lignin yang lebih sedikit dibandingkan yang lainnya sehingga tidak mengganggu proses pengikatan dengan semen. Selain itu dapat dilihat bahwasanya ampas tebu ketika penambahan air menjadi lebih optimal untuk kuat tekannya karena terjadi ikatan yang lebih sempurna, dan dapat dilihat bahwa pada usia 14 dan 28 hari terjadi peningkatan yang sangat pesat. Hal ini dikarenakan di ampas tebu mengandung fruktosa yang merupakan retarder atau penghambat setting time. Jadi ketika setting time sudah optimal, maka kuat tekannya juga akan semakin optimal. Semua jenis beton ini termasuk beton sangat ringan yang hanya digunakan untuk isolasi berdasarkan standar SNI pembuatan beton ringan. Dari kesimpulan hasil penelitian yang kami lakukan, yang pertama, performansi dari cetakan beban 51,4 kali 51,4 kali 16 cm kubik dapat terapung setinggi 5 cm pada usia 28 hari dengan nilai densitas sebesar 0,688 gram per cm kubik, dan untuk nilai kuat tekannya sebesar 39,975 MPa. Dan yang kedua, menurut SNI 033449 tahun 2002, di mana seluruh beton ringan zat alam yang dibuat merupakan jenis beton sangat ringan untuk isolasi. Hasil kuat tekan yang optimum adalah sekam padi dengan nilai sebesar 6 MPa dan nilai densitas sebesar 1,409 gram per cm kubik. Kemudian yang ketiga yaitu semakin besar persentase serat alami, maka nilai densitas dan kuat tekan yang didapatkan semakin rendah. Lalu untuk persen porositas dan daya serap airnya juga akan yang digunakan semakin besar keefektifannya, persen porositas dan daya serap air juga semakin besar. Kemudian yang keempat, di mana faktor air semen memiliki peranan sangat penting, di mana perbedaan setelah penambahan air pada beton tebu dapat menaikkan kuat tekan menjadi 4,34 MPa, lebih optimal dari jenis serat alami serbuk kayu. Kemudian untuk saran penelitian ke depannya, melakukan perhitungan untuk membuat cetakan di awal agar densitas
minimalnya itu 0,5 gram per centimeter kubik atau daya apungnya 50% agar nantinya ketika diberi beban berat tidak tenggelam. Kemudian melakukan perhitungan densitas sebenarnya agar nantinya sesuai dengan kondisi lingkungan dan memperkecil error pada pembuatan cetakan kubus. Kemudian perlu memperhatikan struktur beban dan bahan yang ada di atas beton apung nantinya agar efektif dan juga bertahan lama untuk beton apungnya. Kemudian melakukan uji analisis campuran di awal agar mendapatkan hasil kekuatan yang optimum. Kemudian pembuatan cetakan beton sebaiknya dilakukan oleh ahlinya agar lebih presisi. Kemudian sebelum menuangkan adonan beton ke dalam cetakan agar dilapisi aluminium atau bahan lagi yang tidak mudah lengket. Dan berikut merupakan beberapa pustaka utama yang menjadi tinjauan kami dalam melakukan penelitian kali ini. Mungkin sekian dulu dari kami. Terima kasih banyak telah menyaksikan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.